Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Putri Awera dengan BP 2010-86-30-13. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi strategi komunikasi. Strategi komunikasi memberikan pesan yang dikomunikasikan melalui kombinasi berbagai elemen komunikasi, seperti frekuensi, format, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang dikomunikasikan mudah diterima, dipahami, dan bisa mengubah perilaku atau sikap sesuai dengan tujuan komunikasi. Menurut Effendi, strategi komunikasi efektif dalam mengkomunikasikan pesan agar mudah dipahami dan dapat diterima apa yang dikatakan, dan bisa juga untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan menurut Kulfisaicana, strategi komunikasi itu adalah penggunaan kombinasi fase-fase komunikasi, di mana termasuk di dalamnya itu frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, dan saluran komunikasi. Jadi, strategi komunikasi itu adalah perpaduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi menunjukkan bagaimana operasi taktis harus dilakukan dalam arti pendekatan pendekatan itu dapat berbeda setiap saat tergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang harus diperhatikan, serta merencanakan bagaimana cara mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Niana Putri dengan BP 1910862021. Materi selanjutnya tentang strategi komunikasi, yakni mengenai fungsi dari strategi komunikasi itu sendiri. Jadi fungsi strategi komunikasi itu ada dua. Nah, yang pertama itu yakni untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi yang bersifat informatif, lalu juga persuasif serta instruktif kepada para sasaran komunikasi untuk mendapatkan komunikasi yang lebih optimal. Lalu yang kedua itu adalah untuk menjembatani cultural gap akibat kemudahan yang diperoleh dan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Nah, itu adalah dua fungsi atau aspek-aspek dari strategi komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatil Haira dengan BP 1910861009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi komunikasi. Tujuan strategi komunikasi menurut para ahli yaitu M. Dallas Barnett menyatakan bahwa ada 3 tujuan dari strategi komunikasi. Yang pertama yaitu untuk memastikan pesan diterima oleh komunikan. Yang kedua yaitu untuk membina penerimaan pesan. Yang ketiga yaitu untuk kegiatan yang dimotivasikan. Baik, dengan membentuk strategi komunikasi tentu harus memiliki relasi atau suatu objek yang dituju untuk terbangunnya sebuah networking. Mengapa orang harus membangun networking? Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Bahkan jika seseorang bisa, dia pasti merasa sulit untuk menghadapinya. Itulah mengapa membangun networking itu sangat penting. Tidak hanya dalam bisnis saja, namun dalam kehidupan dan hubungan pribadi. Selanjutnya yaitu ada 5 tujuan membangun networking. Yang pertama yaitu jika Anda menemukan network yang tepat, maka dia akan dapat membantu Anda untuk mencapai keinginan Anda. Misalnya seperti ini, jika Anda akan lebih mudah bertemu pejabat di kantor jika Anda mengenal seseorang, di sana setidaknya Anda bisa menanyakan jadwal dan mengatur waktu pertemuan. Maka hal ini network Anda akan membantu keinginan Anda. Yang kedua yaitu network bisa membantu jika ada terjadi masalah. Menemukan network yang tepat dapat mengarahkan Anda untuk menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu network yang baik dan sudah menjalin hubungan yang lama, maka akan lebih bermanfaat nantinya. Misalnya jika suatu hari Anda menjalankan suatu bisnis, maka Anda bisa mengajak network Anda untuk melakukan kerjasama atau hubungan yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu network bisa membuat pekerjaan Anda menjadi lancar.
Misalnya seperti ini, Anda diterima bekerja di sebuah kantor. Sebagai orang baru, Anda juga lebih berinteraksi dengan orang lama agar bisa memahami ritme pekerjaan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jika kita sudah membangun network, maka pekerjaan Anda akan terasa lebih mudah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu untuk membantu memahami karakter orang. Jika kita memiliki banyak network, maka kita dapat memahami berbagai karakter manusia. Di sana kita dapat belajar seperti apa saja karakter dari dan kepribadian dari orang yang kita gauli. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap instansi atau perusahaan yang ingin membuat strategi komunikasi tersebut. Langkah-langkah tersebut haruslah diciptakan dengan baik agar dapat menghemat waktu, mengefisienkan tenaga kerja, dan lain-lainnya. Menurut UNESCO sendiri, ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan proses strategi komunikasi tersebut. Yang diantaranya adalah yang pertama, mengumpulkan data tentang sumber daya komunikasi, yang apakah itu dioperasikan oleh pemerintah, swasta, atau komunikasi antara pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah melakukan analisis. Melakukan analisis tentang struktur dan sumber daya komunikasi yang ada dengan beberapa banyak surat kabar, stasiun televisi dan radio, dan media apa saja yang digunakan dalam masyarakat. 3. Melakukan analisis kritis terhadap apa saja yang dibutuhkan masyarakat terhadap komunikasi tersebut. Jenis informasi yang dibutuhkan, apakah hiburan atau pendapat dan berita. Yang keempat, melakukan analisis terhadap komponen-komponen komunikasi mulai dari sumber pesan, saluran atau media, dan penerima dan pembaik dari masyarakat. Yang kelima adalah melakukan analisis terhadap perkembangan komunikasi. Apakah komunikasi mengalami kemajuan dalam jumlah tiras atau sebaran atau peringkat dalam tayangannya. Yang keenam adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kebijaksanaan komunikasi. Yang ada dalam Aswell menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who says what in which channel to whom with what effect? Oke. Jadi yang ketujuh, jadi dalam komunikasi ada beberapa elemen, yaitu komunikator, komunikan, media, pesan, dan efek. Karena itu strategi yang dijalankan dalam perencanaan komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan komunikator. Yang kedua, menetapkan target dan sasaran analisis. Yang ketiga adalah menyusun pesan. Yang keempat adalah memilih media dari saluran komunikasi tersebut. Yang kelima adalah efek dari komunikasi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tria Viva Febrizal dengan nomor BP 191086-3005 akan menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi adalah suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor pendukung. Hal ini sejalan dengan Effendi dalam bukunya Strategi Komunikasi, Teori dan Praktek menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses yang rumit dalam rangka menyusun strategi komunikasi. Diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Akan lebih baik jika dalam strategi itu diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut. Nah, dimulai dari komunikasi sebagai sasaran komunikasi, media, pesan, dan komunikator. Berdasarkan pengertian tersebut, faktor pendukung dan penghambat dalam strategi komunikasi dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat yaitu yang pertama, mengenali sasaran komunikasi, yaitu mempelajari siapa-siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi. Yang kedua, pemilihan media komunikasi, di mana pemilihan media komunikasi sangatlah beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan yang modern. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita dapat memilih salah satu gabungan dari beberapa media.
Dan ketiga yaitu pengkajian tujuan pesan komunikasi, yaitu menentukan teknik yang harus diambil dan harus berkaitan dengan tujuan pesan komunikasi itu. Dan yang terakhir yaitu peranan komunikator dalam komunikasi, di mana seseorang komunikator dalam menghadapi komunikan haruslah bersifat empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.